Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Berjumpa lagi dengan saya di Mutiara Iman. Tema pagi ini adalah bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan. Para pemirsa Mutiara Iman, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin di antara para sahabat ada yang sedang sakit atau ada yang sedang di luar kota, maka kita tetap dengan senang hati menyambut hadirnya bulan Ramadan. Mengapa kita harus senang, harus suka terhadap hadirnya bulan Ramadan? Karena dengan kita menyukai, dengan kita bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, itu pun sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Ketika kita berbahagia menyambut hadirnya bulan Ramadan, maka kita akan diharamkan jasad kita untuk masuk dalam api neraka. Ini adalah penjelasan bagaimana berbekal mencintai, menyukai saja hadirnya bulan Ramadan, kita diberi keistimewaan oleh Allah untuk dihindarkan dari siksa api neraka. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, ketika kita bersama-sama melakukan kegiatan di bulan Ramadan, yaitu beribadah, yang utamanya adalah puasa Ramadan, maka itu adalah salah satu bentuk kita dalam melaksanakan perintah Allah yang menjadi rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Karena ini perintah, dan perintah hukumnya wajib. Puasa Ramadan itu wajib. Kalau tidak wajib, maka tidak merupakan kegiatan ataupun ibadah yang sangat populer. Di seluruh dunia, umat manusia yang beragama Islam itu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mengapa kok kita melakukan puasa Ramadan? Karena memang perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wajib kepadamu untuk beribadah puasa. Kutiba alaikumusiyam, seperti halnya diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, maka kamu wajib melakukannya agar kamu bertakwa. Cita-cita melaksanakan puasa dengan sesungguhnya atau dengan sepenuh hati, dengan tulus karena Allah, adalah kita punya harapan untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan ini sudah pernah dilaksanakan di umat-umat terdahulu, yaitu umatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka juga sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dan puasa Ramadan adalah puasa selama 30 hari. Puasa wajib yang apabila ada beberapa di antara kita yang berhalangan, entah itu berhalangan secara syar'i maupun berhalangan karena perjalanan, maka itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dulu dan bisa melaksanakan puasa di lain waktu. Karena di dalam penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Di antara orang-orang yang tidak mampu berpuasa dikarenakan sakit ataupun sedang bepergian ataupun di perjalanan, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya dan melaksanakan puasa di hari yang lainnya. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, jika
di antara kita melaksanakan kegiatan entah itu kurang manfaat misalnya di bulan Ramadan, maka itu juga bisa dikatakan sebagai ibadah. Begitu beruntungnya orang yang bisa melakukan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Karena yang tidak berkegiatan ataupun yang hanya tidur saja, itu saja sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Maka ketika punya kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang penting misalnya, ataupun ada sesuatu kesibukan yang bermanfaat di luar sana, pekerjaan misalnya, atau kegiatan-kegiatan bakti sosial, itu sangat beruntung karena dipastikan amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, apa saja yang perlu dipersiapkan di dalam melaksanakan ibadah puasa? Yang salah satunya adalah, yang pertama, kita harus siap hati dan pikiran kita. Hati pikiran kita harus siap dengan hadirnya bulan Ramadan. Mengapa harus siap? Karena pikiran kita, hati kita itu sebagai hamba Allah yang siap sedia untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Jikalau ada di antara kita yang hatinya belum siap, maka dipastikan puasanya pun tidak akan dilaksanakan. Karena khawatir lapar lah, khawatir tidak bisa berbuka misalnya, atau khawatir nanti kalau saya pingsan gimana ya. Karena hatinya dan pikirannya belum siap. Padahal puasa itu tidak bisa atau tidak dikatakan sebagai kegiatan yang akan membuat orang sakit. Justru yang kedua, kita harus mempersiapkan fisik, karena Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabatnya, sumu tasihhu, puasalah, karena puasa itu akan menyehatkanmu. Nah, justru itu kita juga harus sehat, kita harus siap untuk bisa melakukan kegiatan puasa dalam keadaan yang sehat. Apalagi puasa juga membuat kita semakin sehat. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV masih di Mutiara Iman bersama saya, Sholihul Hadi. Sahabat Mutiara Iman, dimanapun Anda berada, tadi saya sampaikan yang kedua adalah kita harus menjaga kesehatan. Selain puasa itu juga membuat kita sehat, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan cara apa? Ya, kita mensuplai makanan yang bergizi ya. Nanti ada buah-buahan misalnya. Kita makan yang vitamin ya, makan sesuai dengan yang sudah disediakan oleh keluarga kita. Tapi jangan makan yang aneh-aneh ya. Misalkan melek bengi ataupun terjaga sampai malam, itu jangan sampai larut malam. Lupa saya harus membaca Al-Quran misalnya. Saya harus takorub ini. Berarti saya harus sampai malam. Ya tentunya harus dibatasi, jangan terlalu malam karena kegiatan besok masih ada. Ada kegiatan ibadah yang lain, yaitu sahur, kemudian sebelum sahur ada sholat qiyamul lail ya, kemudian sholat subuh berjamaah, ada kajian misalnya, lalu berangkat ke tempat pekerjaan kita, dan itu adalah kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita lakukan. Jadi malamnya jangan terlalu larut, tidurnya jangan terlalu larut. Dan ini sumutasihu, orang harus menjaga kesehatan, karena kesehatan itu dan juga ketenangan hati adalah lebih mulia atau lebih mahal harganya daripada harta dan kekayaan. Seperti yang disampaikan oleh para ulama, as-sihhatu warrahatul bali aghallu minal qu'uzi wal mal. Kesehatan dan juga kelapangan hati atau ketenangan hati itu lebih mahal harganya, nilainya dibandingkan dengan kekayaan dan juga harta benda. Dari situ, maka kesiapan kita, terutama kesiapan mental kita, yaitu akal dan hati dan pikiran kita, kemudian kesehatan, itu adalah
bagian mutlak yang harus kita bawa untuk bisa melaksanakan kegiatan ibadah puasa dalam keadaan sehat dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah kita menyediakan waktu atau memberikan keluangan waktu di dalam melakukan kegiatan puasa. Karena banyak yang bilang begini, waduh saya sedang sibuk nih, pekerjaan saya sedang banyak, saya tidak sempat berpuasa. Puasa itu harus kita siapkan waktunya. Kalau dalam syariah, fikih, bahwa puasa itu dimulai semenjak ada peringatan imsak ya, yang kita dengar setelah subuh. Sebelum subuh nanti ada imsak, al-imsak gitu. Itu adalah mulai kita menahan puasa sampai terbenamnya matahari atau sampai waktu maghrib tiba. Baru kemudian kita boleh melakukan kegiatan reguler seperti biasanya, makan, minum, dan seterusnya. Atau berbuka dulu, kemudian makan, minum, makan buah, atau minum minuman yang segar, dan seterusnya. Ini harus kita siapkan waktunya. Kan kegiatannya sibuk, pekerjaannya banyak. Terus bagaimana untuk bisa membagi waktu puasa? Bisalah, karena puasa itu bisa dilakukan di sela-sela kesibukan kita. Jadi di saat kita sibuk, kita juga bisa sedang berpuasa. Seperti halnya ketika para sahabat sedang melakukan kegiatan, belajar kelompok misalnya, sedang menyelesaikan targetnya, sedang menyelesaikan proyeknya, itu juga dalam kondisi berpuasa. Makanya al-waktu asyaddu minal maut. Waktu itu lebih mulia dibandingkan dengan kematian. Mengapa? Karena al-waktu li'idha'il kalam, li'idha'il waqti yaqta'ukallah anillah, yaqta'u anillah wa yaumil akhir. Artinya bahwasanya waktu itu jika terlewati ataupun hilang, maka yang terjadi adalah hubungan kita dengan Allah dan juga yaumil akhir akan hilang. Berbeda dengan al-maut, imma idha'atul maut yaqta'uka minal dunya wa ma fiha. Kalau masalah kematian itu hanya akan memisahkan dirimu dengan dunia dan juga seisinya. Berbeda dengan tadi waktu. Kalau waktu hilang, yaqta'uka anillah wa yaumil akhir. Jadi akan memutuskan hubungan kita dengan Allah dan hari akhir. Tetapi kalau kematian ya, itu nanti hanya sekedar memutuskan kehidupan dunia dan hubungan kita dengan alam isinya. Sahabat Mutiara Iman dan saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, masih dalam suasana yang mulia ini, kita berharap kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini kalau tidak didasari dengan niat, kalau tidak didasari dengan keinginan keras untuk bisa melaksanakan puasa dengan baik, maka yang terjadi adalah kita nggak akan mampu untuk melewatinya. Apalagi ini baru awal, baru hari kedua, besok hari ketiga dan seterusnya, sampai akhirnya 30 hari ke depan kita harus bisa siap melaksanakan ibadah puasa. Ujian-ujian mungkin pasti ada. Ujian cuaca misalnya. Cuaca yang begitu ekstrim, yang membuat puasa semakin tidak menentu perasaannya. Wah ini nanti saya flu misalnya. Terus gimana. Kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita punya niat, yang penting kita punya keinginan keras untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sepenuh hati dan dengan sekuat tenaga. Bukan karena apa, tapi kita melaksanakan puasa semata-mata karena untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melaksanakan, yang mendirikan puasa, maka puasanya dengan penuh muhasabah, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka yang terjadi adalah dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa di masa lalunya. Ini adalah sebuah kemuliaan dan sebuah privilege bagi kita sebagai kaum muslimin yang bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh hikmat, dengan penuh bahagia, dan dengan penuh rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan wajib kita laksanakan, merupakan bagian dari rukun Islam yang keempat, dan di situ dijelaskan kewajibannya kepada kita dan dijelaskan pula tentang bagaimana dampak dan juga imbas dari puasa itu sendiri, yaitu tubuh menjadi sehat dan derajat ketakwaan kita semakin meningkat. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV masih di Mutiara Iman bersama dengan saya, Sholihul Hadi. Sahabat Mutiara Iman, Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, kita tentu berpikir ya, bagaimana bisa melakukan puasa dengan sebaik mungkin, dengan sebaik-baiknya orang yang melaksanakan puasa. Puasa secara berkualitas, puasa secara maksimal. Ya, puasa harus kita lakukan, harus kita laksanakan dengan maksimal, yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jika puasa bisa kita lakukan dengan baik, kita lewati dengan indah, kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat, dengan kegiatan-kegiatan yang sangat berkualitas, maka di situ akan ada tambahan hikmah di balik kita melaksanakan ibadah puasa. Salah satunya adalah Rasulullah memberikan contoh di bulan Ramadan kita rajin bersedekah. Bahkan ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara bisa bersedekah dengan baik ya Rasul di bulan Ramadan? Kata Rasul, cukup dengan memberikan makanan untuk orang yang sedang berpuasa untuk dipakai berbuka. Ketika kita punya sedikitnya makanan, kita punya nasi bungkus misalnya, kita bagikan kepada orang-orang yang berpuasa. Ini juga bagian dari kegiatan yang bermanfaat di bulan Ramadan. Termasuk ketika nanti kita perbanyak zikir, membaca Al-Quran, kemudian kita menjaga hati kita, berperilaku yang baik, etika kita dijaga betul-betul, jangan sampai melakukan kegiatan maksiat, jangan sampai kita melakukan kegiatan yang di luar ketentuan agama. Kita jaga, ada orang yang sedang berseteru dengan kita misalnya, orang yang sedang mengajak konflik dengan kita misalnya, itu kita tahan, kita jaga. Bila perlu kita sampaikan, mohon maaf, saya sedang berpuasa. Ketika ada orang yang ingin memancing amarah kita, jawab saja, maaf, saya sedang berpuasa, maka perselisihan ini jangan kita lanjutkan, karena ini bisa merusak reputasi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mutiara Iman, Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada. Ada beberapa hal yang mungkin kita belum begitu mengetahui. Sebetulnya apa sih dampak apa yang nanti akan dihasilkan dari berpuasa? Dulu ada sejarah di mana Allah menciptakan nafsu dan juga akal. Maka ketika Allah sudah berhasil menciptakan akal dan nafsu, maka Allah tanya, Allah uji bagaimana kelayakan antara akal dan nafsu ini, sudah tepat belum atau sudah sukses belum hasilnya. Maka ketika Allah bertanya, ya akal, man ana wa man anta, Allah bertanya kepada akal, maka akal menjawab begini, ana abduka wa anta robbi, saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Itu akal. Kemudian giliran satunya, karena Allah menciptakan dua, yang pertama akal tadi sudah ditanya oleh Allah, yang kedua adalah nafsu. Ya nafsu, man ana wa man anta. Pertanyaan yang sama seperti ketika disampaikan kepada akal. Lalu nafsu menjawab, ana
ana wa anta anta. Saya ya saya, engkau ya engkau gitu. Jawaban seperti itu tidak begitu indah dan Allah sangat murka. Ini jawaban yang salah dan saya tidak suka, kata Allah. Ya udah, kamu saya hukum. Dibakarlah nafsu itu selama 40 tahun. Dibakar itu 40 tahun. Setelah dibakar 40 tahun, waktu udah berlalu, kemudian ditanya lagi oleh Allah. Kalau akal tadi sudah lulus, ini tinggal nafsu yang belum ini. Ya akal, ya nafsu, siapa saya dan siapa kamu? Man ana wa man anta. Lalu nafsu menjawab, ana, wa anta. Masih sama. Saya, kamu. Wah, ini keterlaluan nafsu ini. Dibakar lagi oleh Allah selama 40 tahun. Dibakar lagi itu. Jadi untuk kedua kalinya dibakar selama 40 tahun. Lalu setelah 40 tahun berlalu, kemudian nafsu ditanya kembali oleh Allah dengan pertanyaan yang sama. Man ana wa man anta. Masih sama. Luar biasa ini nafsu. Susah ini. Akhirnya Allah tidak lagi membakar nafsu itu karena kayaknya tidak tepat ini kalau nafsu dibakar. Ya udah, saya tidak kasih makan, tidak kasih minum kepadamu. Mulai hari ini kamu tidak usah makan, kamu tidak usah minum, kata Allah kepada nafsu. Lalu nafsu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang sangat lapar, haus, dan betul-betul fisiknya tidak kuat lagi. Akhirnya Allah bertanya kembali, ya nafsu, man ana wa man anta. Barulah ini nafsu menjawab dengan benar. Ana abduka wa anta rabbi. Saya adalah hambamu ya Allah, dan engkau adalah Tuhanku. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, dari kisah itu sudah kita pahami. Barangkali kita sudah mulai mencoba memahami bagaimana puasa itu diwajibkan kepada kita. Ya, karena kita ini untuk melawan hawa nafsu kita dengan cara lapar dan haus. Seperti halnya ketika Allah memberikan hukuman kepada nafsu, supaya nafsu ini sesuai dengan jalannya, sesuai dengan kebaikannya, maka Allah berikan hukuman tidak makan, tidak minum, sampai akhirnya dia betul-betul bisa mengakui bahwa dia adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhannya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa puasa adalah betul-betul diutamakan kepada kita, diwajibkan kepada kita untuk agar kita bisa melawan hawa nafsu kita, menjadi hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba Allah yang berintegritas, yang bertakwa kepadanya, dan menjadi hamba Allah yang bisa melaksanakan rukun dengan baik. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una birahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Saudara tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.